sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan yang ajaib, segenap jiwa dan nafasku
Shalom warga kerajaan, mari kita melihat apa yang terjadi di sekitar kita. Seperti saya katakan, God is a God, a generational God, yang adalah Allah daripada Abraham, Isaac, and Jacob. Seharusnya berkat Tuhan itu progresif, harus progres, bukan regress. Kita lihat seorang yang berkenan pada Tuhan, King David. Lalu putranya Salomo, menjauh dari Tuhan dan akhir hidupnya, bahkan bersama dengan istri-istri, gundik-gundik dia mendirikan, yaitu penyembahan berhala di seberang daripada Yerusalem. Itu menyakitkan hati Tuhan. Dan itu menurunkan, lalu kemudian putranya yaitu Rehabeam. Kita lihat bagaimana Rehabeam itu tidak mendengarkan counsel daripada elders, penatua-penatua yang adalah penasihat daripada Salomo. Salomo disebut orang yang paling berhikmat di dunia dan raja yang paling kaya yang pernah ada maupun akan datang. Tidak ada sekaya dia. Termasuk Raja Thailand, Raja Brunei dan sebagainya. Dengar baik-baik, dia mendengarkan teman-temannya. Karena itu hati-hati apa yang kita sudah dengar. Sebab yang memuaskan daging bukan dari Tuhan. Kata para penatua itu, kalau engkau punya sifat melayani, berkata baik, maka mereka akan jadi hambamu seumur hidupmu. Tahun ini adalah tahun P Elohim. Karena itu tiru Tuhan Yesus, ya, supaya spirit yang ada dalam Kristus merendahkan hati, yang keluar cuma firman Allah, engkau akan memakan yang baik dari negeri. Bagaimana dengan Rehabeam? Dan kita tahu negara itu pecah. Pada zaman Rehabeam, ya, tinggal satu suku bersama Yehuda, yaitu Benyamin. Tapi 10 suku yang lain, Efraim, Manasye dan yang lain semua, yaitu menjadi satu kerajaan di utara dipimpin oleh Yerobeam bin Nebat. Dan ketika Yerobeam membuat penyembahan baru dengan menaruh 2 anak lembu emas di Bet-El dan di Dan, murka Tuhan datang. Sedikit tentang Rehabeam. Pada waktu itu ketika dia berperang dengan kerajaan utara, maka saudaraku dia sudah menghabiskan banyak biaya dan hukuman Tuhan datang. Raja Sisak daripada Mesir datang dan menguasai dan merampas semua kekayaan daripada yang ada di Bait Allah, juga yang ada pada raja. Dan dahulu Salomo membuat perisai-perisai dari emas. Tetapi saudaraku, apa yang terjadi? Dirampas semua. Dan supaya menutupi rasa malunya, maka Rehabeam membuat perisai juga. Tapi juga daripada tembaga atau kuningan, salah satulah. Karena di situ dipakai istilah yang mirip untuk keduanya. Serupa tapi tak sama. Nilainya jauh, saudaraku. Karena itu sebetulnya saya tidak suka sesuatu yang palsu, ya. Jadi bukan emas cuma dilapis emas misalnya, seperti itu. Karena sekarang itu seperti itu. Perisai berbicara soal iman. Iman itu harusnya yaitu dari emas murni. Tapi sekarang ini banyak perisai terbuat dari tembaga. Harus digosok supaya mengkilat. Supaya kelihatan seperti orang beriman. Masa-masa ini menjelang saya berani katakan Corona Revival. Ujian atas iman kita semua. Sekali lagi, beware of the plague of your heart. Yaitu penyakit sampar yang dalam hati. Virus percabulan, virus segala macam yang jahat. Yang 1 Korintus 6 ayat 9-11 mengatakan itu. Dahulu kamu seperti itu. Tapi sekarang telah dikuduskan, dibenarkan di dalam Kristus Yesus dan oleh Roh Allah. God bless you, warga kerajaan. Berkemenangan dalam Tuhan. Amin.
Shalom, shalom Bapak Ibu. Kita akan memulai ibadah online kita pada pagi hari ini. Mari duduk di tempat yang nyaman bersama anggota keluarga di rumah masing-masing. Terus milikilah sikap hati yang respect pada Sang Raja. Hati yang menyembah Sang Raja. Karena kita sedang beribadah, kita bukan nonton ibadah. Di setiap kali ibadah yang kita lakukan, selalu ada perjamuan kudus. Jadi jangan lupa siapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Oke, ikutilah semua rangkaian ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya dengan fokus kepada Tuhan, kepada Sang Raja. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan
dengan segenap hatiku. Menyembahmu, kami nikmati Engkau, kami segenap hatiku memuji Engkau di dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Engkau yang berkuasa, dengan segenap kekuatan kami rasakan kasih-Mu, Yesus. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu melimpah. di dalam Sungguh Engkau menjadi bagianku. Engkaulah yang terbesar, Engkaulah yang termulia. kami menyembah, Yesus, kami menyembah Engkau, Tuhan. Yesus. Oh Tuhan Yesus, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perlindungan kami, ya Tuhan Yesus. Tak ada tempat lain Tuhan yang kami tuju, hanya kepadamu Tuhan, hanya kepadamu Yesus. Sebab Engkaulah kekuatan kami. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Oh, kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah.
rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk kemuliaan. Oh, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku Hanya di dalam-Mu, bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apa kabar? Bagus, baik ya? Pasti, dalam anugerah Tuhan. Ayo, mari kita berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapak, terima kasih untuk waktu ini, kami bersyukur. Kami kembali mendapat kesempatan untuk beribadah bersama-sama dari rumah masing-masing. Namun Engkau ada dengan kami. Itu sebabnya kami menaruh hormat dan respek kami terhadap ibadah ini karena hati kami tertuju kepadamu. Termasuk Tuhan, Engkau ambil alih semuanya, pemberitaan firman-Mu benar-benar Engkau yang berbicara di atas segala persiapan hamba-Mu, sehingga benar-benar saat ini kami mendengarkan firman Tuhan, hikmat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami buka hati yang luas untuk mendengarkan Engkau berbicara lewat hamba-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, puji Tuhan. Saya sekarang mau sharing tentang sebuah kebenaran yang judulnya lumayan. Don't lose the point of it all. Don't lose the point of it all. Jangan kehilangan poin, inti, tujuan, atau maksud dari semuanya ini. Jangan kehilangan poin dari maksud semuanya ini yang kita alami. Kita sudah berjalan cukup lama dalam kehidupan ini, dan secara khusus di musim spesial ini kita lumayan lama ya menjalani musim akademi pandemi ini. Namun di atas semuanya ini, jangan sampai kehilangan inti dari semuanya. Sebenarnya kita lagi bicara soal distraction, soal pengalihan, soal gangguan dari yang kita sedang jalanin, ya. Saya sering bilang, saya senang mendengar orang diberkati.
Tapi saya lebih tertarik apabila mendengar orang yang diberkati mengerti tujuan, poin, mengapa dia diberkati. Nah, maksudnya begitu. Saya senang mendengar orang bersyukur karena disembuhkan, karena mujizat dari Tuhan. Yes, kita harus merayakan kebaikan Tuhan. Namun, saya lebih tertarik untuk mendengar orang yang disembuhkan itu, orang yang mengalami mujizat itu, mengerti poin, mengerti maksud, mengerti tujuan dari semuanya itu. Don't lose the point of it all. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mari kita baca dulu ayatnya, 1 Petrus pasal 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa kita, Yesus Kristus. Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar, telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Coba ikutin ini pembacaan ya. Jadi dia lagi bilang kita bersyukur memuji Tuhan Bapa kita Yesus Kristus karena rahmat-Nya yang besar melahirkan kita kembali. Katakan yuk sama-sama, melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi ini lagi menunjuk bahwa kita bersyukur kita telah mengalami kelahiran kembali dalam Yesus. Ya, oke. 4 ya. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Coba lihat ini. Ini the core. Ini inti dari kekristenan kita, Bapak Ibu ya. Jadi kita dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus untuk apa? Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Oke. Kekayaan bisa binasa loh Bapak Ibu. Cuman mau ingatin ya. Yang tidak dapat cemar ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita masih bisa berlaku tidak benar hari-hari ini. Namun kita menerima keselamatan untuk menerima semua ini yang tidak binasa, tidak cemar, tidak dapat layu. Oke. Yang tersimpan di sorga bagi kamu. Ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ayat 6 dia bilang begini, bergembiralah akan hal itu. Yang barusan. Jadi bergembiralah akan hal itu. Hal apa? Kita diselamatkan, dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus, kita menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, tidak cemar, tidak layu, dipelihara oleh kekuatan Allah, dalam iman kita, menantikan keselamatan tersedia bagi kita. Bergembiralah karena hal itu. Sekalipun, sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Amplified Bible, ayat 6 bilang begini, in this you rejoice greatly. Untuk ini kamu bersuka cita. Even though, sekalipun now, for a little while, untuk sementara saat ini, for a little while, untuk sementara, you have been distressed by various trials. Kita disusahkan oleh berbagai-bagai penderitaan. Bersukacitalah, bahkan dia bilang greatly, rejoice, bersukacitalah. Terjemahan lain bilang jump for joy. Melompat dan bersukacitalah. Sekalipun untuk beberapa saat, for a little while, untuk berapa saat, bisa nggak bilang beberapa saat? Corona nggak sampai 1 tahun lah ya. Nggak sampai lah ya. Katanya kan November akhir sudah mulai ada vaksinasi. Overall, Januari Februari sudah mulai, berarti kehidupan akan kembali seperti sedia kala. Mungkin ya di bulan Maret kembali, ya 1 tahun persis. For a little while. Cuman setahun, ya. Umur kita berapa tahun, ya? 49 tahun, 50 tahun, cuman 1 tahun. Jadi, sekalipun untuk cuman setahun, kita
mengalami kesusahan dalam berbagai penderitaan. Memang sih kalau mau direkap kehidupan kita, ada banyak penderitaan yang lain. Tapi kan ada yang sudah selesai, ada juga yang masih belum. Tapi Alkitab bilang untuk sementara waktu saja. Jadi, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ayat ini menunjukkan sesuatu yang lebih penting, yang core, yang inti dari kehidupan kita, yaitu keselamatan kita, kelahiran baru kita dalam Kristus Yesus, masuk kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, tadi yang kita baca, untuk terima suatu bagian yang tidak dapat binasa, untuk terima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Kita belum terima, kita sudah mendapat tiket untuk menerima itu. Nah, untuk itu berbahagialah. Berbahagia karena apa? Kita akan terima tidak cemar, tidak layu, tersimpan di sorga. Dia bilang bagi kamu. Wow. Yaitu kamu dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Jadi sementara kita hidup ini, kita dipelihara oleh kekuatan Allah karena iman kita. Iman kita yang membuat kekuatan Allah itu memelihara kita secara sempurna. Orang yang tidak beriman tidak akan bisa melihat Tuhan memelihara dia dengan kekuatan dia. Tapi orang yang punya iman, seperti saya percaya dengan iman saya, kalau saya bisa ada hari ini, karena saya dipelihara oleh kekuatan Allah. Nah, itu maksudnya. Karena saya beriman, karena saya percaya, saya ada karena kekuatan Allah yang memelihara saya. Nah, jadi ayat ini mengingatkan kita pada inti. Makanya kita lanjutkan ayatnya ya. What is the point jadi? Jadi apa intinya? Apa maksudnya? Apa poinnya? Kita lanjutkan ayat 7 ya, ayat 7. Maksudnya, the point is, semuanya itu ialah, untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya nanti ya. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena apa? Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu. Apa itu? Keselamatan jiwamu. Don't lose the point of it all. Sekalipun kita mengalami apapun dalam hidup ini, ada banyak kebisingan dalam kehidupan, pergumulan dan apapun. Don't lose the point of it all. Jangan kehilangan tujuan dari semuanya ini. Yaitu apa? Keselamatan kita, saudara yang dikasih Tuhan. Darah Yesus yang telah menyelamatkan, membuat kita terlahir kembali. That's the point. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sekalipun kita mengalami banyak hal hari-hari ini. Entah kita sudah disembuhkan, diberkati sekalipun, tidak hanya dalam keadaan tidak baik, keadaan yang sangat diberkati pun, jangan kehilangan poinnya. Ada orang berhenti karena sudah diberkati, berhenti karena sudah mengalami mujizat. Ingat, bangsa Israel kurang apa mereka? Mengalami mujizat, mengalami berkat, kurang apa Bapak Ibu? Tapi mereka kehilangan tujuan dari maksud semuanya yang Tuhan bawa mereka di padang gurun. Akhirnya tahu nggak mereka? Mereka tidak masuk pada poinnya. Tidak masuk ke tanah perjanjian. Bayangin Bapak Ibu, Saudara. Tidak masuk ke tanah perjanjian. Poinnya mereka dibawa di padang gurun untuk masuk tanah perjanjian. Toh? Tapi mereka tidak masuk tanah perjanjian. Saya lagi tidak bilang, kita tidak akan mengalami tanah perjanjian untuk keselamatan Tuhan. Kita sudah diselamatkan. Tapi saya berpikir, saya percaya, tidak sedikit orang Kristen yang kehilangan poin dari kehidupan sehingga mereka distract gitu ya. Pernah kita belajar di awal tahun ini, orang ikut gereja, distraction, ikut gereja supaya lebih diberkati, mengalami mujizat, distraction, pelayanan supaya mengalami perlindungan Tuhan. Tidak perlu digitu-gituin kan Tuhan. Tuhan melindungi kita kan bukan karena kita sogok dengan pelayanan kita sogok dengan kehidupan kita yang benar. Bahkan kita benar aja kan bukan karena baiknya kita. Kita dibenarkan karena baiknya Tuhan. Kan gitu ya.
Karena baiknya Tuhan kita dibenarkan, bukan karena baiknya kita dibenarkan. Kita nggak ada baik-baiknya lah istilahnya gitu. Namun, jangan kehilangan poin. Jadi sekarang ya, saudara berumah tangga, saudara bekerja, berprofesi, saudara pelajar, mahasiswa, saudara punya pergumulan. Coba semua nano-nano kehidupan ya. Manis, asam, asin, ramai rasanya kehidupan ini, Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Dinamika kehidupan ini. Don't lose the point of it all. Jangan kehilangan poin, maksud dari semuanya ini. Kita ngalami pandemi nih, jangan kehilangan poinnya, maksud dari semuanya. Intinya juga kehidupan kita jalani ini, jangan kehilangan maksudnya. Oke, supaya lebih clear, saya selesai dengan 3 maksud menurut ayat ini, atau 3 tujuan yang bisa kita lihat di sini. Ya, dari semua yang kita alami saat ini, hari-hari ini, atau dalam kehidupan kita, dari semua yang kita alami, ada 3 maksud paling tidak menurut ayat ini. Menurut ayat ini. Yang pertama, ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Oke, saya kutip dulu. TPT bilang begini. Dia bilang kan, maksud semuanya itu, ayat 7, ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. TPT, The Passion Translation, punya bahasa bagus. But this only reveal the sterling core of your faith. Jadi semuanya yang kita alami ini hanya untuk menyatakan keunggulan, kebermutuan, kehebatan dari inti dari iman kita. Kehebatan, keunggulan dari inti, dari maksud iman kita sendiri. Nah, apa itu? Ada 3. Maksud atau tujuan pertama adalah untuk membuktikan, ayat 7, kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Terus saya bilang, sehingga kamu peroleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Kristus menyatakan dirinya. Jadi yang pertama adalah membuktikan kemurnian imanmu. Yang murni iman itu nilainya lebih tinggi dari emas yang fana. Yang sekarang hati manusia mengarah ke situ kan. Nah, jadi dia lagi compare mana yang paling mahal, mana yang paling bermakna bagi kebanyakan manusia dalam hal materi. Nah, ada satu dia bilang kemurnian imanmu itu jauh lebih tinggi nilainya. Nah, jangan kehilangan poinnya. Maksud semuanya itu ialah katanya 1 Petrus pasal 1 ayat 7 untuk membuktikan kemurnian. Jadi saudara mengalami harinya apapun, maksudnya cuma membuktikan kemurnian iman. Kita ngalamin corona, pandemi, wabah, kita ngalami pergumulan di rumah tangga, pergumulan di kantor, di perusahaan, pergumulan keuangan, untuk membuktikan kemurnian iman. Karena kemurnian iman itu nilainya lebih tinggi dari emas. Oh, berarti begini. Seperti emas yang diuji oleh api, iman kita juga lagi diuji oleh api kehidupan ini. Nah, itu maksudnya kira-kira. Emas kan diuji dengan api. Nah, gitu ya. Kemurnian emas. Nah, makanya dia kasih pembandingnya emas. Iman kita itu juga diuji dengan api kehidupan ini. Apa maksud api kehidupan? Situasi yang tidak nyaman lah, yang tidak enak. Yang mempertaruhkan kita punya iman kadang-kadang hanya rupiah kira-kira gitu. Kehidupan, makanan, dan seterusnya. Jabatan, beberapa orang rupiah nggak masalah, yang penting jabatan. Nah gitu ya, gelar, dan seterusnya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, maksud semuanya, the point is untuk membuktikan kemurnian iman. Jadi dengan kata lain, jangan kehilangan sterling core kita, ya, inti dari kehidupan kita yang bermutu, yang hebat itu, yang sterling ini, apa itu? Kemurnian iman itu sendiri, karena nilainya lebih tinggi dari emas. Nah, itu dia. Terus dia bilang kan, sehingga kita memperoleh puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi waktu Yesus datang nanti nih, kita dalam keadaan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Nah, jangan lupa kata kemuliaan itu kan bobot, mutu kehidupan seperti kehidupan Kristus. Kita tampil seperti Kristus ketika dia menyatakan dirinya. Wow, keren banget sih. Nah, kapan kita tampil seperti Kristus?
Ya, waktu kita ditantang iman, karakter, sikap kita hari-hari ini. Mau marah, mau jengkel, mau apa. Nah, karakter itu tinggal dimunculin aja. Itu memang sangat tidak mudah, saya tahu. Tapi di situ kesempatannya muncul. Di launchingnya di situ. Kan, orang sabar kan di launchingnya waktu dibikin marah. Nah, kira-kira gitulah. Orang jujur kan di launchingnya kejujuran itu ketika tawaran tuh nggak jujur datang. Nah, itu dia. Oke. Damai sejahtera di launching, dikeluarkan tuh kapan? Ketika situasinya mengganggu damai sejahtera. Nah, munculkan damai sejahtera. Jadi, wabah apapun situasi hari-hari ini, jangan kehilangan poinnya. Poinnya apa? Kemurnian iman kita. Karakter Yesus, kehidupan Kristus keluar dari kehidupan kita. That's the point dari semuanya ini. Bukan semata-mata sembuh, diberkati, mujizat. Bukan. Karena sembuh diberkati mujizat itu sepenuhnya kedaulatan Tuhan. Saya mau kasih tahu ya, kadang-kadang membingungkan. Tuhan nampak memberkati orang-orang yang kelihatannya seperti tidak beriman, seperti hidupnya tidak benar. Kok seperti diberkati? Ada juga yang mendapatkan kemurahan Tuhan, hidupnya tidak benar, tapi disembuhkan. Kan rahasia ilahi namanya itu. Jadi kalau cuma sekedar kita disembuhkan, jangan berpuas diri dulu, karena itu memang Tuhan, maunya Tuhan aja. Dan kalau maunya Tuhan, ya Tuhan punya alasan, kita tidak perlu tanya. Beberapa orang merasa dia disembuhkan karena imannya, ya. Tapi ada juga orang yang tidak beriman disembuhkan loh, jangan lupa. Disembuhkan aja, kok bisa? Ya nanti tanya Tuhan aja, kenapa gitu ya. Tapi maksud saya, kita tidak stop di situ. Disembuh, diberkati, ngalami mujizat, ngalami pertolongan. Kita tidak stop di situ. Kita tidak kehilangan poinnya. Bahwa lewat diberkati, lewat disembuhkan, ngalami mujizat, ditolong Tuhan, kita ngerti tujuan semuanya apa. Untuk menunjukkan kemurnian iman kita. Sehingga kita ada dalam kemuliaan Tuhan, ya bersinar bagi Balikpapan, bersinar bagi orang lain, dan ada Yesus yang bisa dilihat dari kehidupan kita. Yang pertama itu, untuk membuktikan kemuliaan iman kita yang jauh lebih tinggi nilainya. Katakan tinggi nilainya. Jauh lebih tinggi nilainya dari apa? Emas yang fana. Dia kasih notis yang fana lagi gitu ya. Oke, yang kedua. Apa maksud dari tujuan semuanya ini? Oke, yang kedua adalah ayat 8. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Itulah kemurnian iman. Tujuan kedua adalah sekalipun apa? Belum pernah lihat dia. Namun kita mengasihi dia. Kita percaya kepada dia sekalipun sekarang tidak melihatnya. Oke, saya bisa memiliki pengertian akan ayat ini seperti ini. Memang secara kasat mata kita tidak lihat Yesus. Tapi ayat ini kan bisa dibilang begini. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia di dalam keuangan kita, melihat dia dalam sakit kita, sekalipun kita belum melihat dia di dalam pergumulan kita, artinya pergumulan kita itu seperti belum ada pertolongan dari dia. Kita belum melihat Tuhan. Gitu. Sakit kita seperti belum disembuhkan. Kita belum lihat Tuhan di situ. Nah, kira-kira begitu. Sekalipun keuangan kita masih seret, kita belum melihat Tuhan dalam keuangan kita. Nah, akhirnya sekalipun kamu belum melihat dia, kamu mengasihinya. Keren nggak sih? Ya, tapi susah, Pak. Iya, betul. Tetap mengasihi Tuhan, tapi itu kan keunggulan. Sterling core di situ kan. Inti yang unggul, yang bermutu. Oke, itu kan itu poinnya. Apa itu poinnya? Sekalipun kita belum melihat pertolongan Tuhan, belum melihat campur tangan Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Secara fisik memang kita belum pernah lihat Yesus. Ya, itulah iman. Iman apa sih? Percaya sekalipun tidak melihat. Kita tidak pernah lihat Yesus. Kita disebut Kristen kan sebagai orang percaya. Kenapa orang percaya? Kita tidak lihat dia, tapi kita percaya dia. Nah, itu kita disebut orang percaya. Nah, Bapak yang dikasihi Tuhan, maksud yang kedua,
Kita tetap mengasihi Tuhan sekalipun kita tidak lihat Tuhan. Kita percaya kepada Dia sekalipun kita tidak melihatnya. Kita percaya kepada Dia. Kita mengasihi Tuhan sekalipun kita tidak melihat. Kata sekalipun ini, Bapak Ibu dikasih Tuhan, menjadi sangat penting, menjadi kata penting buat kita untuk kita tidak kehilangan maksud dari semuanya ini. Haleluya. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, kehidupan ini jangan kehilangan core-nya, jangan kehilangan poinnya. Jangan. Baik kita diberkati, artinya kita secara materi ya, secara materi kita punya banyak, ataupun secara materi kita tidak punya apa-apa, jangan kehilangan poinnya. Tidak semua orang yang kehilangan inti kehidupan itu adalah orang yang susah. Orang yang senang aja, orang yang banyak uang juga, kadang-kadang bisa lupa poinnya. Bisa lupa maksud dari semuanya ini. Maksud yang pertama untuk membuktikan kemurnian iman kita yang lebih unggul, lebih tinggi nilai dari emas yang fana. Yang kedua, supaya kita sekalipun tidak lihat Tuhan, kita percaya pada Tuhan. Jadi, yang kedua ini maksudnya kita percaya, kita tidak meninggalkan kepercayaan kita. Kita tetap bahkan mengasihi Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, ayat 8 bagian akhir. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Koma, ayat 9, karena apa? Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu. Apa itu? Keselamatan jiwa. Jadi, dengan kata lain, waktu kita diselamatkan oleh Yesus, dan kita bertobat, dibaptis, lahir baru, selesai sebenarnya. Dipanggil pulang ke rumah Bapa juga, kita sudah mencapai keselamatan jiwa. Terus kita berdiskusi, kan kita belum dipanggil pulang. Nah, jangan kehilangan poinnya. Kita belum dipanggil pulang, supaya kehidupan kita itu kan bersinar. Bersinar bagi dunia, supaya dunia juga mendapat kesempatan yang sama untuk diselamatkan karena percaya Yesus. Lewat pemberitaan kehidupan kita. Jadi disitulah inti dari iman kita. Bahwa kehidupan kita ini adalah kehidupan yang menunjukkan keunggulan, kepercayaan kita kepada Kristus. Kemurnian iman kita. Katakan kemurnian iman. Yang, ya, dibilang murni karena yang dalam segala situasi apapun, itu sebabnya dikatakan murni. Dia tidak terganggu, murni dia. Dia tetap percaya, tetap mengasihi Tuhan sekalipun. Nah, tidak melihat Tuhan, tidak mengalami pertolongan Tuhan, tidak mengalami mujizat mungkin atau apapun, murni nih iman nih. Oke. Terus maksud yang ketiga kasih tahu, kita bahkan tetap bisa bersukacita. Kenapa? Karena kita sudah mencapai tujuan iman. Sudah. Apa itu? Waktu kita terima Yesus, sudah. Jadi sebenarnya kita orang yang paling berbahagia. The most happy people. Nah, hanya sekedar happy ya. Kita adalah orang yang penuh joyfully people. Orang-orang yang sangat dipenuhi dengan sukacita. Kenapa? Sejak kita terima Yesus, kita sudah sampai pada tujuan iman, itu keselamatan jiwa kita. Makanya dia bilang, bergembira karena sukacita mulia dan tidak terkatakan. Bergembiralah, bersukacitalah. Kita sudah sampai pada tujuan iman kita, yaitu keselamatan. Sudah sampai. Sudah Bapak Ibu. Kapan? Ketika kita terima Yesus. Selesai sudah. Nah, kehidupan hari dinamikanya, nano-nano kehidupannya, manis, asam, asin, rasa, ramai rasanya. Ada manisnya, ada asamnya, ada asinnya. Mungkin ada nano-nano versi ada pahitnya supaya lebih seru gitu ya. Manis, asam, asin, pahit gitu ya. Kehidupan ini memang kadang-kadang bikin kita menangis. Tapi waktu kita menangis dalam dinamika kehidupan, don't lose the point of it all. Jangan kehilangan poinnya. Jangan sudah nangis, sudah susah, kehilangan poin. Kehilangan maksud. Aduh, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sudah susah, Rasul Paulus bilang, percuma kita bersusah-susah. Percuma kita berlelah-lelah. Percuma. Jadi jangan mau, Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Oke, kuatkan hati Bapak Ibu hari-hari ini. Jangan kehilangan poin dari kehidupan kita. Apa poin itu? Kemurnian iman kita.
Apa poin itu? Sekalipun tidak lihat Tuhan, aku tetap mengasihi. Bukan cuma tetap percaya, tapi kita mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan tuh unggul Bapak Ibu. Ada berkat, nggak ada berkat, tetap mengasihi Tuhan. Keren tuh, murni tuh. Ya, kita tetap mengasihi Tuhan, oke? Terus kita bersuka cita, bergembira. Kenapa? Kita sudah sampai pada tujuan iman kita. Apa itu? Keselamatan jiwa. Bukan tubuh. Tubuh nanti nyangkut di kuburan. Tapi jiwa sudah diselamatkan. Untuk alasan ini, maka sudah nggak ada yang lebih worth it lah. Sudah nggak ada yang lebih layak. Kita sudah dapat semuanya kok. Tawaran apa lagi yang bisa membuat kita lebih bahagia? Tawaran apa lagi? Kita sudah punya. Kita sudah sampai pada tujuan iman kita. Bukan berarti kita tidak boleh berkeinginan. Saya masih punya banyak keinginan. Saya masih punya banyak mimpi terhadap hidup saya, terhadap anak-anak saya yang saya sekolahkan, masih banyak mimpi saya. Namun di atas semua mimpi itu, saya belajar tetap selaras sama Tuhan supaya tidak kehilangan poinnya. Makanya setiap malam saya berdoa untuk anak-anak saya seperti ini. Supaya saya mendapatkan mimpi Tuhan dalam hidupnya. Bukan mimpi papinya. Supaya Kevin mendapat mimpi Tuhan. Itu doa saya dalam mesbah saya setiap malam. Supaya anak-anak saya mendapat mimpi Tuhan. Karena waktu dia lahir, Tuhan punya mimpi sama dia. Saya tidak mau intercept mimpi Tuhan. Karena mimpi saya yang tertunda. Atau yang tidak tercapai. Terus saya drop ke anak saya. Kasihan. Kita ada di generasi paling banyak meneruskan mimpi orang tua. Nah sekarang stop. Bertobatlah. Berdoalah. Supaya mimpi Tuhan didapat oleh anak-anak kita. Kita tidak kehilangan poin dari kehidupan kita. Mau jadi orang hebat dalam profesi, pengacara hebat, dokter hebat, insinyur hebat, TNI hebat, jenderal hebat, manajer hebat. Don't lose the point of it all. Ada orang sudah jadi manajer, sudah jadi jenderal, kehilangan poinnya. Ada orang ketika sudah kaya, kehilangan poinnya. Ada orang tertekan dalam kemiskinan, dalam keuangan, tidak, kehilangan poinnya. Jangan kehilangan poinnya. Ada orang ketika disembuhkan lupa diri, gitu kan, kehilangan poin maksudnya. Jangan Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tetaplah pada maksud Tuhan. Jangan lupa ini ayat ini, Bapak Ibu dikasih Tuhan, maksud semuanya untuk kemurnian iman kita yang lebih tinggi nilainya. Yang kedua, kita tetap mengasihi Tuhan sekalipun kita tidak melihat Tuhan, tetap percaya sama Dia. Yang ketiga, kita bergembira karena apa? Kita sudah sampai pada tujuan. Sudah mencapai. Sudah. Kapan? Ketika terima Yesus. Keselamatan jiwa sudah di tangan. Haleluya. Puji Tuhan. Tidak dapat sembako, dapat keselamatan. Dan saya percaya ya, waktu saya lihat burung di udara dipelihara Tuhan, Tuhan bisa pelihara kita. Amin. Bapak dikasih Tuhan. Asal kita nggak malas. Kenapa? Supaya asal nggak malas? Karena kita masih dalam hukum kehidupan manusia. Orang malas nggak bisa makan. Nah itu maksudnya. Kenapa? Bukan syarat Tuhan memberkati. Enggak. Karena kita masih di dunia ini, kita perlu bekerja. Itu syarat kehidupan. Dan ya orang bilang, jangan malu-maluin kerajaan sorga. Kenapa? Karena malas. Karena tidak berhubungan dengan Tuhan. Tidak mendapat hikmat dari Tuhan. Segala sesuatu tersedia untuk kebaikan kita. Tuhan sangat baik. Puji Tuhan. Saya berdoa kita tetap bertumbuh dalam kemurahan Tuhan karena kita on the right track. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur lewat apapun yang kami alami, kami tidak mau kehilangan inti dari kehidupan kami. Maksud dari semuanya ini. Dalam keadaan diberkati ataupun tidak, dalam keadaan senang maupun susah, dalam keadaan untung maupun rugi, kami tidak mau kehilangan poin dari semuanya ini. Sekalipun kami belum mengalami pertolongan mujizat atau apapun, kami tidak mau kehilangan poin dari maksud kehidupan kami diberikan oleh Tuhan. Sekalipun kami doanya dijawab, kami mengalami mujizat yang hebat dan luar biasa dari Tuhan, kami pun tidak akan kehilangan tujuan Tuhan dalam kehidupan kami. Bisnis yang kami kelola, keuntungan-keuntungan, apapun kebahagiaan-kebahagiaan yang bersifat materi yang kami alami, tidak akan membuat kami distract, teralihkan dari the point, tujuan kehidupan kami, keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat kami. Kemurnian iman kami, kepercayaan kami kepadamu dan mengasihi Engkau lebih lagi. Dan mengingat bahwa kami sudah mencapai tujuan iman kami. Sehingga kami tidak perlu menukar iman kami dengan sikap-sikap yang tidak sesuai dengan firman. Biarlah kami seperti Kristus,
dan dunia bisa melihat Kristus lewat kehidupan kami. Tuhan, aku berdoa untuk jemaat-Mu. Mungkin hari ini mereka sedang lemah tubuh, atau mungkin walaupun kami menolak Tuhan, ada yang sakit corona, tapi mungkin ada yang tidak berani untuk mengatakannya, malu untuk menyampaikan kepada kami bahwa dia sudah dinyatakan sakit. Aku berdoa darah Yesus sembuhkan, pulihkan kami semua, dan kami percaya Tuhan, kehidupan kami adalah kehidupan yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kami mau bertanggung jawab dengan kesehatan, karena kami tahu selagi kami di muka bumi ini, kami perlu untuk menyatakan terang Kristus kepada siapapun. Kami bersuka cita karena Tuhan sudah memberikan kami apa yang kami butuhkan, yaitu keselamatan jiwa kami. Karenanya Tuhan, kami bersorak-sorai kepadamu dan menggenapi rencana Tuhan lewat kehidupan kami untuk terus di dalam kehendak Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara. Tetap sehat dan bersemangat di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya saya ingatkan Bapak Ibu, bagi jemaat Tuhan atau Bapak Ibu yang membutuhkan roti dan anggur perjamuan, tinggal datang aja ke Rock Center kapan saja, mulai jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Ambil di Rock Center paket-paket perjamuan. Di sana tersedia, di Rock Center tersedia paket perjamuan 5 roti dan 5 anggur dalam satu paket untuk 1 orang selama 1 bulan. Jadi Bapak Ibu, kalau di rumah ada 2 atau 3 orang, berarti ambil 2 atau 3 paket di Rock Center untuk anggota keluarga yang ada di rumah. Oke, mari kita berdoa untuk perjamuan kudus pada pagi hari ini. Bapa, kami ucap syukur untuk firman Tuhan sebagai makanan rohani kami, supaya hidup kami semakin disempurnakan menjadi serupa dengan Kristus. Dan pagi hari ini kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Roti dan anggur ini dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima dengan iman. Kami menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut perjamuan kudus pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu membagikan roti dan anggur untuk anggota keluarga di rumah. Kita bangkit berdiri sama-sama. Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Bahwa pada malam waktu Yesus diserahkan, Dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan atasmu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Gereja Tuhan, bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan tubuh dari Tuhan Yesus Kristus? Amin. Kita makan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Wow. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekarang kita angkat tinggi-tinggi cawan di tangan kanan kita. Tangan kiri taruh di dada sebagai penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Setiap kali kita melakukan perjamuan kudus ini mengingatkan kita akan 3 hal. Yang pertama, aku, egoku telah disalibkan bersama dengan Yesus. Yang kedua, roti dan anggur ini adalah makanan untuk manusia roh kita. Dan yang ketiga, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Gereja Tuhan, jemaat Tuhan, bukankah cawan yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan darah dari anak domba, darah dari Tuhan Yesus Kristus? Amin. Minum dengan ucapan syukur, terima kesembuhan dari Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih untuk karya salib-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kami hari ini baik-baik saja.
Kami hari ini dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan sekarang kami angkat tangan untuk Indonesia. Sampai hari ini tangan Tuhan terus menolong Indonesia, memulihkan Indonesia. Pandemi COVID-19, kami percaya penularannya mulai diputus dalam nama Yesus. Sehingga penularannya tidak akan meluas lagi Tuhan, tidak akan menyebar luas lagi, tapi diputus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk para medis Tuhan, para dokter, para perawat, mereka yang langsung bersinggungan langsung dengan pasien COVID-19 yang positif COVID-19. Tuhan, mereka semua, para dokter, para perawat diberikan perlindungan dari Tuhan, sehingga mereka tidak tertular COVID-19 Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang sedang dirawat di rumah sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bahwa Indonesia segera dipulihkan Tuhan. Dan para pemimpin kami, Pak Presiden Jokowi dan juga Pak Maruf Amin sebagai Wakil Presiden, juga jajaran menterinya Tuhan, diberikan hikmat, diberikan kerjasama, diberikan kekompakan, sehingga mereka saling bersinergi, menyelesaikan, menuntaskan semua masalah-masalah yang sedang terjadi di bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih, kami berdoa supaya mereka semua, para pemimpin kami, dilindungi, diberkati, diberikan kesehatan, sehingga tetap senantiasa mereka semangat untuk bekerja menuntaskan masalah-masalah yang sedang terjadi di Indonesia ini Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa secara khusus untuk pemerintahan kota kami, Balikpapan. Wali kota dan wakil wali kota diberikan juga hikmat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sedang terjadi di kota kami, khususnya pandemi COVID-19. Terima kasih. Balikpapan sudah masuk zona oranye Tuhan. Dan kami percaya tidak lama lagi Balikpapan akan masuk dalam zona hijau, bebas dari COVID-19. Oleh sebab kami berdoa untuk para warga Balikpapan. Mereka semakin disiplin, kami semakin disiplin. Tetap disiplin, tidak kendor menerapkan protokol kesehatan ini Tuhan. Kami jaga jarak, pakai masker Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pemimpin kami, Pak Wali Kota, diberikan hikmat supaya mereka bisa bekerja bersama-sama, menyelesaikan, menuntaskan pandemi COVID-19 yang di kota kami ini Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk para pemimpin kami di gereja ini Tuhan. Pak Herol sebagai gembala dan keluarga diberikan kekuatan, diberikan perlindungan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan juga para diaken, para gembala-gembala KM Tuhan. Kami percaya perlindungan-Mu sempurna bagi kami semua, para pemimpin di gereja ini Tuhan. Bahkan seluruh jemaat-Mu, dari yang paling muda sampai yang paling senior Tuhan. Semua kami dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Kalau ada yang sedang sakit hari-hari ini Tuhan, dijamah Tuhan, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan kami percaya, kami sehat. Satu hal yang kami tahu bahwa hidup kami untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekarang kami angkat handphone kami sebagai respon kami kepada Tuhan untuk memberikan persembahan secara online lewat QR Code yang ada di televisi kami. Kami memberi dengan sukacita sebab kami tahu bahwa persembahan kami adalah benih yang subur. Kami tabur di tempat yang subur, berbuah lebat, kemuliaan bagi nama-Mu saja Tuhan. Dan kami memberi bukan supaya kami diberkati saja, tapi karena kami sudah diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberi dengan sukacita. Haleluya, haleluya. Sekarang jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Aminkan dengan antusias. Kalau saudara percaya berkat ini untuk saudara. Sebab kehendak Tuhan kau semakin naik dan tidak turun. Amin, amin, amin. Engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Yes, amin. Keluar masukmu pasti diberkati Tuhan. Sekarang kita kepalkan dua tangan kita. Mari sama-sama dengan saya 3 kali kita ucapkan dengan mulut kita yang sudah diurapi Tuhan. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Sekali lagi sama-sama kita katakan, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Haleluya. Sekarang para imam, para suami di rumah, tumpang tangan untuk istri dan anak-anakmu. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi kasih karunia. Bahkan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan shalom, damai sejahtera, sukacita, berlimpah-limpah dalam pengharapan. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terima berkat Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Ingat, disiplin protokol kesehatan. Selalu pakai masker, jaga jarak. Jangan lupa cuci tangan selalu. Tuhan Yesus berkati. Haleluya.